Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, kembali di penghujung malam ini saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk merenung, bermuhasabah, merefleksi diri supaya kita menjadi orang yang selalu awas waspada bahwa hidup sekali-kalinya di dunia harus kita isi dengan berbagai amal ibadah kebaikan, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Sahabat-sahabat sekalian, syakaratul maut adalah peristiwa yang mengagetkan kita, yang menyakitkan bagi setiap orang yang mengalaminya. Pertanyaannya, siapa orang yang sakit dan susah sakaratul mautnya? Dan siapa orang yang diringankan dan dimudahkan ketika sakaratul mautnya? Ada 3. Orang yang disusahkan sakaratul mautnya ada 3 orang. 1 adalah orang yang menyakiti orang tuanya. Al-uquq lil walidain, al-aqu lil walidain. Orang yang menyakiti orang tua itu susah sakaratul mautnya. Kenapa bisa sampai susah sakaratul mautnya? Keluar dari dunia fananya susah. Karena ibunya adalah orang yang menjadi sebab dia terlahir ke dunia, yang menggelarkan dia ke dunia, yang menjadi asbab dia terlahir ke dunia. Dia durhakai. Maka ketika dia meninggalkan dunia susah. Maka kita akan menemukan sahabat baginda Rasulullah SAW yang di salah satu kisahnya susah sakaratul mautnya. Siapa namanya? Alqamah. Kenapa Alqamah susah sakaratul mautnya? Ketika oleh Sayyidina Ali dijenguk, diutus oleh Nabi untuk ditalkini, dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Terus aja sakarat, terus aja sakarat. Sehari, 2 hari. Akhirnya lapor lagi kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kasihan dia. Terus aja susah matinya, terus aja sakarat kesakitan. Maka kata baginda Rasul, masih punya ibu dia? Masih ya Rasulullah. Di mana ibunya? Di pinggir hutan ya Rasulullah. Ya kalau di kita di pinggir hutan zaman Nabi mungkin di orang Badawi lah, di ujung gitu ya, di pelosok. Masih ada. Ambil, cari ibunya supaya memaafkan dia. Akhirnya ibunya dicari, dibawa ke baginda Rasul. Maafkan dia ibu, kasihan dia sakarat terus. Tapi si ibu tidak mau memaafkan. Sakit ya Rasul, saya sakit oleh anak ini. Akhirnya kata baginda Rasul, sahabat, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Kata si ibu itu, kita bakar aja Alqamah. Kenapa? Karena kalau tidak dibakar, dia tidak akan mati-mati, sakarat aja terus kesakitan. Kita bakar aja. Ketika para sahabat membawa kayu bakar dan sudah menggunung itu, ya kayu bakar, hati seorang ibu mana yang tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, ibu mana yang tega melihat anaknya tersiksa. Aku itu tadi hanya sakit hati saja, tetapi sejatinya saya menyayangi anak saya ya Rasulullah. Akhirnya dia bilang, ya Rasul, aku ridha kepada Alqamah. Dan tidak lama dari itu Alqamah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia pun wafat dengan ringan dan mudah sesudah mendapat ridho ibunya. Jadi yang menyebabkan sakit sakaratul maut, apalagi lama dan susah, yaitu orang yang durhaka kepada
orang tua. Yang nomor kedua adalah orang yang jelek akhlaknya. Dia jelek ke saudaranya, dia memusuhi rekan kerjanya, dia menyakiti kanan kiri depan belakangnya, tetangga, saudara, rekan kerja, semuanya tersakiti oleh dia, semuanya terluka oleh dia, semuanya pernah tersakiti oleh dia. Maka orang yang akhlaknya jelek, walaupun ibadah ritualnya bagus, susah nanti sakaratul mautnya. Bagaimana tidak, banyak orang yang melaknati dia, banyak orang yang mengutuk dia, banyak orang yang menjelekan dia, mendoakan jelek dia, susah sakaratul mautnya. Dan yang nomor ketiga yang susah sakaratul maut, hati-hati, orang-orang yang punya ilmu hitam. Orang-orang yang ya barangkali bersekutu dengan setan, barangkali memakai khodam, jin, ini, itu. Selanjutnya dia punya jimat. Selanjutnya dia mungkin punya ya susuk di tubuhnya. Mungkin juga dia punya mantra-mantra ya dari nenek moyangnya yang sudah campur baur dengan ya persekutuan dengan setan. Ya, atau mungkin juga dia ada jin korinnya yang dikhodamkan ke dia. Kenapa susah sakaratul mautnya? Kenapa susah dicabut ruhnya? Karena di dirinya banyak roh jahat. Ada roh ini, roh itu. Kadangkala kan kesurupan, dia ngembat siapa, ada ngembat Bruce Lee, jadi bisa tuh seperti Bruce Lee. Ada yang ngembat apa, ya mirip sekali, karena jin kironnya orang-orang itu dimasukkan ke dia. Akhirnya ya ketika dicabut nyawanya susah. Kenapa? Di dalam dirinya banyak nyawa, di dalam dirinya banyak ruh. Itu maka kita tidak sedikit melihat, menyaksikan orang-orang yang kadangkala kejawen, kadangkala yang Sunda Wiwitan, kadangkala yang punya jimat, kadangkala yang punya mantra-mantra. Dia atau dukun atau dia penyihir, itu matinya, sakaratnya lama sekali. Baru kalau datang kiai, dia ruqyah, dia copot semua ilmu-ilmu hitamnya, baru dia meninggal dengan mudah akhirnya. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua, untuk tidak berakhlak buruk, dan tidak memiliki ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu jahat, yang tentu dengan itu akan susah sakaratul maut kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.